Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial variabel terpisah. Persamaan diferensial terpisah atau separable differential equation adalah persamaan diferensial biasa order 1 yang secara aljabar dapat direduksi ke dalam bentuk baku dengan setiap suku tak nol membuat secara tepat satu variabel. Nah, ini contoh soalnya menyelesaikan persamaan diferensial berikut, yaitu ada x y aksen tambah y sama dengan 1, di mana y sama dengan 1. Nah, x plus y sama dengan 1, di mana y sama dengan 1. Nah, y-nya ini kita ubah menjadi dx dy. Kemudian, kita masukkan kembali ke soal yang pertama, yaitu x dx per dy plus y sama dengan 1. Kemudian kita pilih nih, jadi yang x sama x, y sama y. Di sini x dan dx sama dengan, karena y ini pindah ruas ke kanan, jadinya minus y, dy juga pindah ruas, jadi min y dy plus 1. Kemudian kita integralkan menjadi integral x dx sama dengan integral min y plus 1 dy. Nah, hasil dari integral ini bisa dilihat yang integral x dx menjadi x kuadrat per 2 plus c1, kemudian yang integral min y menjadi min y kuadrat per 2, dan terakhir yang 1 dy diintegral menjadi y plus c2. Lalu kita ringkas dan akhirnya ketemu dy PUPD-nya. Kemudian, karena PUPD-nya sudah ketemu, mari kita hitung kembali. Yang pertama, y ini pindah ruas menjadi min y sama dengan x kuadrat per 2 min y kuadrat per 2 plus c. Kemudian dipositifkan nih, jadi min y yang di sini hilang, di sini juga hilang. Lalu kita masukkan kembali nih, karena di sininya di mana y sama dengan 1, kita ubah di sini jadi 1, di sini juga. Jadi y1 sama dengan 1 kuadrat per 2 tambah y kuadrat per 2 plus c. Hasil akhirnya y1 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1 per 2 plus y kuadrat, biarin saja, per 2 plus c. Selesai deh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Graciano. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan PD berikut, di mana kita diberikan soal dy per dx sama dengan 4y min 3x per 2x min y. Untuk menyelesaikan PD tersebut, kita tidak bisa melakukan integrasi langsung ataupun pemisahan variabel, karena dari penyebut soal tersebut memiliki dua variabel, yaitu x dan y, sehingga kita menggunakan substitusi y sama dengan vx. Langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan kali silang antara 2x min y terhadap dy dan juga 4x min 3y terhadap dx. Sehingga kita mendapatkan dalam kurung 2x min y dy sama dengan dalam kurung 4y min 3x dx. Setelah itu, kita eliminasi salah satu. Kita mengeliminasi variabel x. Sehingga kita tulis dalam kurung 2x per x min y per x dy sama dengan dalam kurung 4y per x min 3x dx. Sehingga kita peroleh 2 min y per x dy sama dengan 4y per x min 3 dx. Lalu kita lakukan pemisalan di mana misal v sama dengan y per x, maka y sama dengan vx, di mana v merupakan fungsi dari x. dy per dx sama dengan v plus x dv per dx, di mana y sama dengan vx, turunan pertama dari y tersebut adalah dy per dx sama dengan v plus x dv per dx, di mana dy sama dengan v dx plus x dv. Sehingga kita substitusikan terhadap pembagian variabel yang telah kita lakukan tadi. Kita tulis di sini di mana 2 min y per x kita ganti v, dan dy-nya kita ganti menjadi v dx plus x dv, sama dengan dalam kurung 4v min 3 dx.
Lalu, dari V dx, kita kalikan V-nya terhadap kelompok yang di depan, di mana menghasilkan dalam kurung 2V min V kuadrat dx ditambah 2 min V x dV sama dengan 4V min 3 dx. Karena kita memiliki dua variabel yang sama di sini yaitu dx, kita pindahkan atau kita kelompokkan menjadi satu baris. Sehingga menghasilkan 2V min V kuadrat min 4V plus 3 dx. Sama dengan 2 min V-nya kita pindah ke sebelah kanan, sehingga menghasilkan min buka kurung 2 min V tutup kurung x dV. Kita kerjakan yang di X, di mana menghasilkan min V kuadrat min 2V plus 3 dx sama dengan min dalam kurung 2 min V x dV. Lalu kita pindahkan yang min V kuadratnya ke kanan, sehingga memperoleh 1 per X dx sama dengan V min 2. V min 2 didapat dari perkalian yang min dan buka kurung 2 min V tutup kurung. Itu menghasilkan min 2 plus V, atau bisa kita tulis V min 2 per V kuadrat plus 2V min 3 dV. Sehingga mendapatkan integral 1 per X dx sama dengan integral V min 2 per V kuadrat plus 2V min 3 dV. Untuk mencari integral V min 2 per V2 plus 2V min 3, kita dapat melakukan pemfaktoran penyebutnya, sehingga mendapatkan V min 1 V plus 3. Setelah itu kita melakukan pemisalan V min 2 per V min 1 V plus 3 sama dengan A per V min 1 plus B per V plus 3. Di sini kita samakan penyebutnya antara A dan B-nya, sehingga menghasilkan A dalam kurung V plus 3 ditambah B V min 1 per V min 1 plus V plus 3. Karena penyebutnya sama kita coret, sehingga menghasilkan V min 2 sama dengan A buka kurung V plus 3 ditambah B dalam kurung V min 1. Kita kalikan ke dalam antara A, V, dan plus 3, sehingga menghasilkan AV plus 3A, begitupun yang B-nya, sehingga menghasilkan BV min B. Setelah itu kita melakukan pengelompokan, sehingga dapatlah AV plus BV ditambah dalam kurung 3A min B. Kita lakukan pemfaktoran, yaitu menjadi A plus B V ditambah dalam kurung 3A min B. Sehingga dapat kita peroleh A plus B sama dengan 1, dan 3A min B sama dengan 2, min 2. Lakukan eliminasi substitusi. Di sini saya mengeliminasi B, sehingga mendapatkan 4A sama dengan 1, dan A sama dengan 1/4. Untuk mencari B, kita melakukan substitusi, di mana A-nya kita sudah ketahui 1/4, ditambah B sama dengan 1, 1/4 ditambah B sama dengan 1, sehingga menghasilkan B sama dengan 3/4. Sehingga didapatlah nilai A sama dengan 1/4 dan B 3/4. Setelah mendapatkan nilai A dan B, kita masukkan ke persoalan yang awal, di mana integral A sama per dalam kurung V min 1 dV ditambah integral B per V plus 3 dV. A-nya kita masukkan 1/4 dan B-nya kita masukkan 3/4. Setelah itu bisa kita tulis kita gabungkan menjadi integral 1/4 dalam kurung V min 1 ditambah 3/4 dalam kurung V plus 3 dV. Hasil dari integral ini adalah 1/4 ln mutlak V min 1 ditambah 3/4 ln mutlak V plus 3 ditambah C2. Atau bisa kita tulis menjadi ln dalam kurung mutlak V min 1 pangkat 1/4 mutlak V plus 3 3/4 tutup kurung plus C2. Hal ini kita bisa lakukan dengan menggunakan aturan logaritma. Setelah itu kita substitusikan ke soal awal, di mana integral 1 per X dx
menghasilkan ln X plus C1 karena dx-nya kita ganti. Dan hasil dari integral V min 2 per V kuadrat plus 2V min 3 dV adalah ln buka kurung mutlak V min 1 pangkat 1/4 mutlak V plus 3/4 ditambah C2. Kita melakukan pemindahan C di sini sehingga C1-nya pindah menjadi min. Karena C2 dikurang C1 sehingga menghasilkan C saja. Lalu kita memasukkan fungsi E di sini sehingga E pangkat ln X sama dengan E pangkat ln buka kurung mutlak V min 1 pangkat 1/4 mutlak V plus 3/4 plus C. Karena E dan ln ketemu itu hasilnya hilang, ln-nya, sehingga kita tulis di sini X sama dengan buka kurung V min 1 1/4 buka kurung V plus 3/4 ditambah C. Setelah itu, kita substitusikan kembali. Kita ubah kembali V-nya menjadi yang awal karena kita menggunakan pemisalan V sama dengan YX. Sehingga dapatlah PUPD-nya X sama dengan Y dalam kurung Y per X min 1 pangkat 1/4 dalam kurung Y per X plus 3/4 plus C. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga ini membantu dalam mengerjakan soal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Lihat dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan PD non-eksak. PD non-eksak adalah persamaan diferensial yang tidak dapat diubah menjadi bentuk eksak dengan menambahkan atau mengurangi sebuah fungsi konstanta. PD ini tidak dapat diintegrasikan secara langsung menjadi solusi umum. Oleh karena itu, metode lain harus digunakan untuk menyelesaikan PD non-eksak ini. Faktor integrasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengubah PD non-eksak menjadi PD eksak yang dapat diintegrasikan. Berikut adalah contoh PD eksak, yaitu 3xy plus y pangkat 2 dx plus x pangkat 2 plus xy dy sama dengan 0. Kita harus mencari 2m per 2y-nya, yaitu 3x plus 2y, 2n per 2x-nya yaitu 2x plus y. Karena tidak sama, kita menyebutnya tidak eksak. Lanjut, untuk menyelesaikannya kita harus mencari faktor pengintegrasinya, yaitu mu sama dengan E integral 2n per 2y min 2n per 2x per n sama dengan E integral 3x plus 2y min 2x plus y per x pangkat 2 plus xy sama dengan E integral per x dx, yaitu x. Setelah menemukan faktor pengintegrasinya, kalikan dengan faktor pengintegrasinya. Kalikan dengan soalnya, yaitu x kali 3xy plus y pangkat 2 dx plus x kali x pangkat 2 plus xy dy sama dengan 0. Setelah mengalikannya, kita menemukan hasilnya, yaitu 3x pangkat 2y plus xy pangkat 2 dx plus x pangkat 3 plus x pangkat 2y dy sama dengan 0. Yaitu kita menjadi PD eksak. Lalu kita selesaikan menggunakan rumus PD eksaknya, yaitu fx, y sama dengan integral dari m, yaitu 3x pangkat 2y plus xy pangkat 2 dx plus ry. fxy sama dengan x pangkat 3 sama plus setengah x pangkat 2y pangkat 2 dry per dy. Lalu fxy-nya kita ubah menjadi n. Nah, hasil dari integral yang di atas kita turunkan terhadap y, yaitu menjadi x pangkat 3 plus xy sama dengan x pangkat 3 plus x pangkat 2y plus dry per dy. Kita pindahkan dry-nya ke kiri dan dy-nya tetap di kanan. Kita integralkan dry-nya dan kita integralkan dy-nya menjadi ry sama dengan setengah x pangkat 2y pangkat 2 minus setengah xy pangkat 2. Setelah itu kita menemukan PUPD-nya, yaitu x pangkat 3y plus x pangkat 2 y pangkat 2 minus setengah xy pangkat 2 sama dengan c.
Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Fatur Rahman dengan NIM 2021 0801 057. Di sini saya akan menyelesaikan soal persamaan diferensial berikut, yaitu Y double aksen minus 3Y aksen sama dengan 2E pangkat minus 2X ditambah X pangkat 2 ditambah 2X minus 1. Dari soal tersebut, maka dapat dilihat bahwa soal tersebut adalah persamaan diferensial linear non-homogen order 2 dengan koefisien konstan yang berbentuk Y double aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan SX. Dengan A tidak sama dengan 0, jadi kita misalkan Y double aksen menjadi R pangkat 2 dan Y aksen menjadi R. Maka berbentuklah R pangkat 2 ditambah AR ditambah B sama dengan SX. Solusi umum PD linear non-homogen order 2 dengan koefisien konstannya adalah YX sama dengan YHX ditambah YPX, di mana YHX adalah solusi versi PD linear non-homogen dan YPX adalah solusi partikularnya. Untuk penyelesaiannya, kita pertama-tama harus mencari solusi homogennya. Dari persamaan karakteristik dari PD yang ada, maka kita misalkan Y double aksen sama dengan R pangkat 2 dan Y aksen sama dengan R. Maka berbentuklah R pangkat 2 minus 3R sama dengan 0. Lalu ini kita faktorkan menjadi dalam kurung R tambah 0 tutup kurung dikalikan dengan dalam kurung R minus 3 tutup kurung sama dengan 0. Maka kita peroleh akar-akar persamaan karakteristiknya adalah R1-nya sama dengan 0 dan R2 sama dengan 3. Karena terdapat dua nilai R yang berbeda, maka solusi umumnya adalah YHX sama dengan C1E pangkat R1X ditambah C2E pangkat R2X. Lalu kita masukkan R1 dan R2 yang kita miliki, maka menjadi YHX sama dengan C1E pangkat 0 ditambah C2E pangkat 3X, di mana E pangkat 0 sama dengan 1, jadi tidak perlu kita tulis lagi E-nya, menjadi YHX sama dengan C1 ditambah C2E pangkat 3X. Kemudian untuk selanjutnya kita harus mencari solusi partikularnya. Pada soal yang kita miliki, maka diketahui Sx sama dengan 2E pangkat minus 2X ditambah X pangkat 2 ditambah 2X minus 1. Ini merupakan gabungan dari eksponen dan fungsi kuadrat. Eksponen yang kita tandai dengan garis bawah merah dan fungsi kuadrat kita tandai dengan garis bawah kuning. Dari bentuk yang kita punya yaitu E2 pangkat minus 2X. Nah, dari sini kita ketahui bahwa R-nya adalah minus 2. Dan R ini bukan akar dari persamaan karakteristik yang kita punya, yaitu R1-nya tadi adalah 0 dan R2-nya adalah 3. Maka di sini kita menggunakan baris yang kedua, yaitu R akar tunggal dari persamaan karakteristik. Kita menggunakan yang baris yang pertama, yaitu R bukan akar dari persamaan karakteristik yang berbentuk AE pangkat RX. Dari bentuk yang sudah kita tentukan, maka kita harus mencari turunan keduanya dari bentuk tersebut, yaitu YP1 sama dengan AE pangkat minus 2X. Kemudian kita turunkan menjadi Y aksen P1 sama dengan minus 2AE pangkat minus 2X. Dan turunan keduanya adalah Y double aksen P1 sama dengan 4AE pangkat minus 2X. Lalu ini kita substitusikan solusi partikularnya ke PD awal yang kita punya, yaitu Y double aksen minus 3Y aksen sama dengan 2E pangkat 2 minus 2X. Kita masukkan bentuk dari Y double aksen
dan Y aksennya menjadi 4AE pangkat minus 2X dikurangi 3 dikali dalam kurung minus 2AE pangkat minus 2X tutup kurung sama dengan 2E pangkat minus 2X. Kemudian kita kalikan minus 3-nya dengan yang di dalam kurung menjadi 4AE pangkat minus 2X ditambah 6AE pangkat minus 2X. Sama dengan 2E pangkat minus 2X. Karena ini bentuknya sama, jadi bisa langsung kita tambahkan, kita jumlahkan. Menjadi 10AE pangkat minus 2X ditambah sama dengan 2E pangkat minus 2X. Karena YP yang bentuk YP awal kita adalah AE pangkat minus 2X, maka kita harus mencari nilai A-nya. Maka kita peroleh 10A sama dengan 2. 10 kita pindah ruaskan menjadi A sama dengan 2 per 10. 2 per 10 ini kita ubah menjadi A sama dengan 1 per 5. Maka dari hasil ini kita masukkan ke bentuk YP awal kita, yaitu YP1 sama dengan 1 per 5 E pangkat minus 2X. Selanjutnya kita masih harus mencari fungsi kuadrat yang kita punya. Dari bentuk X pangkat 2, X pangkat 2 ditambah 2X minus 1. Ini merupakan bentuk dari 0 akar tunggal dari persamaan karakteristik. Kita menggunakan pada tabel yaitu baris yang kedua. Maka kita menggunakan bentuk YP-nya adalah AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah CX. Dari bentuk yang kita pilih, maka kita harus mencari juga turunan keduanya, yaitu yang pertama dari bentuk awalnya adalah YP2 sama dengan AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah CX. Kita turunkan menjadi Y aksen P2 sama dengan 3AX pangkat 2 ditambah 2BX ditambah C. Lalu turunan yang keduanya adalah Y double aksen P2 sama dengan dari 3AX pangkat 2 kita turunkan menjadi 6AX dan 2BX menjadi 2B. Lalu kita substitusikan ke solusi partikular ini ke PD awal, yaitu Y double aksen ditambah E minus 3Y aksen sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X minus 1. Kita masukkan bentuk Y aksen dan Y double aksen yang kita miliki menjadi 6AX ditambah 2B minus 3 dikalikan dalam kurung 3AX pangkat 2 ditambah 2BX ditambah C tutup kurung sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X minus 1. Lalu kita kalikan minus 3 ke yang ada di dalam kurung menjadi 6AX ditambah 2B minus 9AX pangkat 2 minus 6BX minus 3C sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X minus 1. Karena di sini terdapat bentuk-bentuk yang sama, maka kita kelompokkan menjadi 9 minus 9AX pangkat 2 ditambah dalam kurung 6A minus 6B tutup kurung X. Ini diperoleh dari 6AX dan minus 6BX. Lalu ditambahkan dengan 2B dan 3C sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X minus 1. Lalu dari hasil dari substitusi yang kita dapat dan juga bentuk YP2 yang kita miliki yaitu AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah CX, maka kita harus mencari nilai A, B, dan C-nya. Maka kita tentukan bahwa untuk mencari nilai A, kita menggunakan minus 9AX pangkat 2 sama dengan 1. 1 ini didapat dari X pangkat 2, bentuk X pangkat 2 yang di sebelah kanan. Maka dapat kita peroleh A-nya sama dengan minus 1 per 9. Untuk nilai B-nya,
kita menggunakan bentuk dari dalam kurung 6A minus 6B tutup kurung X sama dengan 2. 2 ini didapat dari nilai 2X yang ada di sebelah kanan. Karena kita sudah mendapatkan nilai A-nya, maka kita masukkan menjadi 6 dikalikan minus 1/9 minus 6B sama dengan 2. Maka kita dapatkan minus 6/9 minus 6B sama dengan 2. Minus 6/9 ini kita pindah ruaskan menjadi minus 6B sama dengan 2 ditambah 6/9. Nah, dari sini kita dapatkan minus 6/9 minus 6B sama dengan 8/3. Maka minus 6 ini kita pindah ruaskan juga menjadi B sama dengan 8/3 per minus 6. Maka dihasilkan adalah B sama dengan minus 16. Untuk bentuk C-nya, nilai C, kita menggunakan bentuk dari 2B minus 3C sama dengan minus 1. Kita masukkan nilai B yang sudah kita dapat, maka menjadi 2 dikali 16 minus 3C sama dengan minus 1. Setelah dikalikan, maka menjadi 32 minus 3C sama dengan minus 1. 32 ini kita pindah ruaskan menjadi minus 3C sama dengan minus 1 dikurangi 32. Minus 1 dikurangi 32 hasilnya adalah minus 33, maka bentuk C-nya adalah minus 33 per minus 3 sama dengan 11. Jadi dari bentuk YP2 sama dengan AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah C, kita masukkan semua nilai yang kita miliki dari A, B, dan C-nya, maka kita dapatkan adalah YP2 sama dengan minus 1/9 X pangkat 3 minus 16 X pangkat 2 ditambah 11X. Dari hasil yang sudah kita miliki dari awal, dari YHX, YP1, dan YP2, maka dapat kita tentukan solusi umumnya adalah YX sama dengan YHX ditambah YP1, X, dan YP2X. Maka tinggal kita masukkan semuanya menjadi YX sama dengan C1 ditambah C2E pangkat 3X ditambah 1/5E pangkat minus 2X dikurangi 1/9X pangkat 3 dikurangi 16X pangkat 2 ditambah 11X. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5, yaitu carilah satu contoh aplikasi persamaan diferensial dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi persamaan diferensial dalam kehidupan sehari-hari biasa digunakan untuk menghitung pergerakan aliran listrik, gerak suatu benda ke sana kemari seperti bandul, hingga menjelaskan konsep termodinamika. Juga dalam istilah medis, mereka digunakan untuk memeriksa pertumbuhan penyakit dalam representasi grafis. Dari berbagai banyaknya contoh dalam persamaan diferensial, di sini saya mengambil contoh tentang masalah keuangan dengan soal uang sejumlah Rp5.000 diinvestasikan dengan suku bunga 8% per tahun, bertambah secara kontinu. Berapa jumlah uang tersebut setelah 25 tahun? Dalam soal ini, kita dapat menyelesaikan soalnya dengan cara persamaan diferensial. Misal, Y dalam kurung T sama dengan jumlah uang saat ini. Maka laju pertumbuhannya adalah DY per DT sama dengan 8% bunga per tahunnya atau 8/100 Y dalam kurung T, kemudian disamakan DY per Y sama dengan 8/100 DT. Setelah sama dengan DY per Y, kemudian bisa diintegralkan, yaitu integral DY per Y sama dengan 8/100 integral DT. Kemudian ln Y sama dengan 8/100 T ditambah C sama dengan E pangkat ln Y.
pangkat ln Y sama dengan eksponensial 8/100 pangkat 8/100 kali T tambah C sama dengan eksponensial pangkat 8/100 kali T dikali E pangkat C. Sebelumnya kenapa di sini langsung Y dalam kurung T dikarenakan pangkat ln Y-nya langsung diganti atau dihapus, kemudian masuk Y dalam kurung T. Y dalam kurung T sama dengan Y0. Dalam masalah aplikasi pada persamaan diferensial ini, semua konstansa itu disesuaikan dengan jumlahnya pada saat ini. Sama seperti dengan E pangkat C ini dinamakan dengan Y0 kalau Y T itu jumlah uang pada saat ini, sedangkan kalau Y0 ini jumlah uang pada saat T sama dengan 0 atau pada sebelumnya. Sehingga Y0 E pangkat 8/100 T selanjutnya diketahui Y0 sama dengan 5.000, kemudian Y pangkat dalam kurung T ini sama dengan 5.000 E pangkat 0,08 T. Kemudian T ini sama dengan tahun ke depannya, yaitu 25 tahun ke depannya. Kemudian Y dalam kurung T diganti, T-nya diganti dengan 25 karena 25 adalah tahun ke depannya. Kemudian Y dalam kurung 25 sama dengan 5.000 E pangkat 8/100 T. Kenapa di sini diganti lagi? Yang tadinya 0,08 T kemudian menjadi 8/100 T. Karena 8/100 T ini akan dikalikan 25 karena T ini adalah sama dengan 25 tahun. Kemudian 8/100 dikali 25 tahun. Jadi 25, 8/100 kali 25, 100-nya coret dengan 25 menjadi 4, 8-nya coret dengan 4 yang di bawah menjadi 2. Kemudian Y dalam kurung 25 sama dengan 5.000 E pangkat 2. Nah, E pangkat 2 ini berasal dari 8/100 dikali 25 tahun. Jadi 5.000 eksponensial pangkat 2 ini sama dengan 36,95,28. Jadi kesimpulannya uang pada 25 tahun ke depan sebesar Rp36.945,28. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Perkenalkan, saya Alfianita Insiani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal deret Maclaurin. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan deret Maclaurin. Deret Maclaurin sendiri merupakan kasus khusus dari deret Taylor, di mana deret Taylor dengan fungsi yang diekspansi di sekitar C sama dengan 0. Deret Maclaurin sendiri ini juga biasa disebut sebagai deret Taylor baku. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai soal deret Maclaurin dari fungsi fx sama dengan cos x kuadrat plus 1. Pertama-tama kita harus mencari turunan pertama dari fungsi tersebut. Untuk turunan pertama menggunakan aturan rantai, yaitu kita misalkan U sama dengan x kuadrat plus 1 sama dengan du per dx sama dengan 2x. 2x didapatkan dari hasil turunan x kuadrat plus 1.
Kemudian Y sama dengan cos U sama dengan DY per DU menghasilkan min sin U. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus aturan rantai, yaitu DY per DX sama dengan DY per DU dikalikan dengan DU per DX sama dengan min sin U dikalikan dengan 2X sama dengan min 2X sin U. Maka turunan pertama dari fungsi tersebut yaitu min 2X sin X kuadrat plus 1. Selanjutnya kita akan mencari turunan kedua dari fungsi tersebut menggunakan aturan hasil kali, yaitu U sama dengan min 2X, maka U aksen sama dengan min 2. V sama dengan sin X kuadrat plus 1, maka V aksen sama dengan 2X cos X kuadrat plus 1. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus aturan hasil kali, yaitu U aksen dikalikan dengan V ditambah U dikalikan dengan V aksen sama dengan min 2 sin X kuadrat plus 1 plus min 2X dikalikan dengan 2X cos X kuadrat plus 1. Maka menghasilkan min 4X kuadrat cos X kuadrat plus 1 min 2 dikalikan sin X kuadrat plus 1. Begitu pula dengan turunan ketiga dan turunan keempat dari fungsi tersebut. Turunan ketiganya menghasilkan 8X pangkat 3 sin X kuadrat plus 1 minus 12X cos X kuadrat plus 1. Untuk turunan keempatnya menghasilkan 16X4 cos X kuadrat plus 1 plus 48X kuadrat sin X kuadrat plus 1 minus 12 cos X kuadrat plus 1. Setelah kita menemukan turunan pertama sampai dengan turunan keempat, kemudian kita mencari F0 dari setiap turunan tersebut. Untuk hasil F0 dari fungsi tersebut yaitu F0 sama dengan cos 0 kuadrat plus 1 menghasilkan cos 1. Untuk turunan pertama yang kita sudah substitusikan X-nya menjadi 0 yaitu min 2 dikalikan 0 sin 0 kuadrat plus 1 menghasilkan 0. Untuk turunan keduanya yaitu menjadi min 4 dikalikan 0 kuadrat cos 0 kuadrat plus 1 min 2 sin 0 kuadrat plus 1 menghasilkan min 2 sin 1. Untuk turunan ketiganya menjadi 8 0 pangkat dikalikan 0 pangkat 3 sin 0 kuadrat plus 1 dikurang dengan 12 dikalikan 0 cos 0 kuadrat plus 1 sama dengan 0. Untuk turunan keempatnya menjadi 16 dikalikan 0 pangkat 4 cos 0 kuadrat plus 1 ditambah dengan 48 dikalikan 0 kuadrat sin 0 kuadrat plus 1 dikurang dengan 12 cos 0 kuadrat plus 1, maka menghasilkan minus 12 cos 1. Selanjutnya kita akan substitusikan hasil yang sudah kita cari ke dalam rumus deret Maclaurin, yaitu rumusnya sigma K sama dengan 0 sampai dengan tak hingga F pangkat K 0 per K faktorial dikalikan dengan X pangkat K. Yang pertama yaitu cos 1 per 0 faktorial dikalikan dengan X pangkat 0 ditambah 0 per 1 faktorial dikalikan dengan X pangkat 1 ditambah min 2 sin 1 per 2 faktorial dikalikan dengan X pangkat 2 ditambah 0 per 3 faktorial dikalikan dengan X pangkat 3 kemudian ditambah dengan min 12 cos 1 per 4 faktorial dikalikan dengan X pangkat 4 menghasilkan cos 1 per 1 dikalikan dengan X pangkat 0 dikurang 2 sin 1 per 1 dikalikan 2 dikalikan X pangkat 2 dikurang 12 cos 1 per 1 dikalikan 2 dikalikan 3 dikalikan 4 kemudian dikalikan dengan X pangkat 4, maka menghasilkan cos 1 per 1 X pangkat 0 dikurang kemudian 2 kita coret menghasilkan X kuadrat sin 1 kita kurangkan dengan 12 cos 1 per 24 X pangkat 4. 12 dan 24 kita coret maka 24 menghasilkan 2 kemudian menghasilkan minus X pangkat 4 cos 1 per 2. Maka hasil dari penyelesaian fungsi deret Maclaurin tersebut yaitu cos 1 min X kuadrat sin 1 min X pangkat 4 cos 1 per 2. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.